Saudara, kabar baik datang di tengah persiapan timnas U23 Indonesia akan melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Pemain andalan timnas Nathan Choaon yang sebelumnya meninggalkan skuad dan kembali ke klubnya dipastikan bisa memperkuat Garuda Muda. Kepastian Nathan kembali bergabung dengan tim disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saudara, lewat akun Instagram pribadinya. Setelah kembali ke klub asalnya di Belanda, Nathan kembali lagi bergabung dengan timnas setelah mendapatkan izin oleh klubnya. Bergabungnya Nathan tentu bisa menambah kekuatan timnas, khususnya di lini pertahanan, karena Nathan memperlihatkan permainan yang solid bersama dengan timnas. Hari ini, saudara, timnas Indonesia U23 menggelar latihan persiapan jelang laga melawan Korea Selatan. Tampak seluruh skuad Garuda Muda ini mengikuti latihan. Pelatih Sintayong terus meramu strategi untuk mengalahkan Korea Selatan. Sintayong meminta seluruh pemain untuk siap dengan segala kemungkinan terkait dengan susunan pemain yang diterjunkan di laga esok hari. Untuk pengadil di laga Indonesia melawan Korea Selatan telah ditunjuk, saudara. Nama wasit kontroversial Shaun Evans akan dipimpin ataupun akan memimpin laga perempat final esok hari. Nama Shaun Evans, saudara, sebelumnya sudah tidak asing lagi di telinga warga Indonesia. Sang pengadil asal Australia ini pernah memimpin 3 laga Liga 1 Indonesia di tahun 2017 dan Asian Games 2018. Kepemimpinan Shaun Evans, saudara, dinilai kontroversial. Dukungan terhadap timnas U23 jelang lawan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 diberikan oleh keluarga Marcelino Ferdinand. Pihak keluarga berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan dan berpeluang tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Lebih efektif dari sepertiga pertahanan lawan kayak gitu kan, karena kan lawan juga kalau misalnya udah lawan luar kan cepat, maksudnya keputusannya harus cepat, seperti itu aja sih. Dan harapannya besok lawan Korea semoga semakin meningkat dan permainannya bisa sama seperti lawan Jordan itu. Tiap hari pasti ada telepon untuk komunikasi, maksudnya secara fisiknya dia, secara pribadinya dia, terus juga secara tim kayak gitu, dia sering sharing cerita. Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian timnas Indonesia U23. Dengan penampilan gemilang seperti pertandingan melawan Jordania dan Australia, Indonesia dinilai memiliki modal untuk mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia. Karena itu sepanjang semangat itu ada, permainan cantik terus dipertahankan, maka sangat besar harapannya bahwa Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan. Dan itu sejarah baru. Ya, sekarang sudah mengukir sejarah baru, mengalahkan Australia, mengalahkan Yordan, dan kalau nanti bisa, walaupun sekarang sudah kita anggap sudah berprestasi luar biasa, tapi kalau bisa menekuk Korea Selatan, itu saya kira luar biasa. Ya, kita harapkan begitu. Kita doakan semua, ya, Indonesia menang melawan Korea Selatan. Saya kira. Kesuksesan timnas U23 masuk ke 8 besar mendapatkan tanggapan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikan laga timnas dengan Korea Selatan adalah pertandingan penting bagi Garuda Muda. Prabowo pun meminta kepada masyarakat agar mendoakan timnas dapat menang dan lolos ke semifinal Piala Asia U23. U23 ya, iya kan? Di Doha akan melawan Korea Selatan. Ya. Kita berdoa untuk tim nasional kita. Benar, ya? Ya, benar. Itu penting sekali. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Laga babak 8 besar Piala Asia U23 dimulai pada 25 April esok hari, saudara. Di 8 besar akan menyajikan laga tuan rumah Qatar yang akan melawan Jepang.
timnas Indonesia akan menantang Korea Selatan. Lalu Irak melawan Vietnam dan Uzbekistan melawan Arab Saudi. Tentu masyarakat Indonesia begitu yakin, saudara, timnas bisa melaju lebih jauh di Piala Asia 23 ini, saudara. Kita perbincangkan terkait dengan peluang kemenangan Indonesia di Piala Asia U23 bersama dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bung Yuke, salam olahraga. Sehat, salam olahraga, Yasir, apa kabar? Baik, sehat. Ini tentu saja kita semua ini antusias plus deg-degan nih bagaimana melihat gaya permainan dari timnas saat melawan Australia dan juga Jordania yang begitu luar biasa, dan nampaknya kita juga patut memberi harapan ya, harapan yang tinggi begitu ketika nanti timnas melawan Korea Selatan. Oh iya, saya kira sangat wajar ya, mengingat bahwa ekspektasi masyarakat membuncah tinggi saat ini karena penampilan para pemain kita itu progresnya sangat positif. Titik balik sebenarnya ada di laga melawan Australia, di laga kedua. Secara mentalitas, kepercayaan diri kita tumbuh di sana dan akhirnya mencapai puncaknya di laga terakhir yang kebetulan sangat menentukan ya, lawan Yordania. Mereka tampil cantik sekali, tampil lepas, kemudian juga efektif, tidak panik ya, kemudian percaya diri, komplit lah itu pertandingan lawan Yordania itu saya kira. Sudah lama sekali ya kita nggak melihat timnas itu bermain dengan ritme yang apik, kemudian juga yang terorganisir, indah dilihat, golnya gol proses. Saya kira itu yang patut kita berikan apresiasi gitu ya. Dan itu bisa jadi modal yang luar biasa ya untuk melawan Korea Selatan ya. Kalau dilihat dari sisi permainan, ini tentu Sintayong memiliki taktik tersendiri. Tapi sebelum kita bahas ke situ, dari mental sendiri nih. Kalau kita lihat kan track recordnya Korea Selatan ya bisa dikatakan sebagai lawan yang cukup berat begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih mental timnas U23 untuk melawan Korea Selatan? Saya kira nggak perlu lagi diragukan ya, karena kita sudah terbiasa menghadapi situasi-situasi sulit sebelumnya, dan bersamaan dengan itu kita selalu bisa menjawabnya dengan optimis gitu dan positif. Kayak seperti misalnya kita tarik ke belakang ketika SEA Games kemarin, bagaimana kita bisa secara mental para pemain U23 yang saat itu dilatih oleh Indra Safri menunjukkan mereka bisa mengalahkan Thailand, kemudian merebut emas. Itu kan juga dari drama yang menguras mental juga gitu ya. Sebelumnya kita lawan Vietnam bisa menang, terus di final kemudian lawan Thailand bisa menang, dan itu terus terbawa spirit itu, energi itu ke event berikutnya yang sekarang kita lihat sendiri di Piala Asia U23 ini, itu terbukti lagi ya. Bagaimana kita sebenarnya penggemar ini sempat deg-degan juga ya ketika di laga pertama melawan Qatar kita dipukul 0-2 dengan isu kontroversinya wasit. Iya betul. Itu kan untuk ramai kemudian juga dibicarakan ya. Iya, untuk kemudian bisa bangkit dari keterpurukan itu kan butuh mental yang besar, jiwa yang besar, dan anak-anak datang di saat yang tepat menjawabnya. Menghadapi Australia itu tim besar juga dan kita bisa menang gitu ya. Jadi saya kira nggak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi ya, karena dari pertandingan-pertandingan sebelumnya juga mental timnas U23 ini sudah teruji begitu. Yang menarik nih, akhirnya Nathan Chow ini akhirnya kembali untuk memperkuat skuad Garuda Muda ini. Akhirnya sebelumnya kan tidak jadi begitu, tapi akhirnya dibujuk oleh Ketua Umum PSSI, akhirnya ikut bertanding lagi. Anda melihatnya seberapa penting nih posisi Nathan di skuad Garuda Muda U23 ini? Saya kira untuk fase yang sangat krusial di perempat final, kita butuh semua pemain yang available ya, pemain yang memang ready untuk dimainkan. Jadi sebetulnya Nathan tuh hanya satu dari bagian yang utuh tim nasional, makanya tidak boleh ada yang absen di saat penting kayak ini. Apalagi kita tahu impact Nathan di laga penyisian kemarin fantastis kalau menurut saya ya, karena dia bisa memainkan peran sentral di tengah. Yang kita tahu sebelumnya dia kan dimainkan sebagai back kiri ya, tapi begitu diubah menjadi gelandang bertahan, wah ternyata lebih impactful gitu. Makanya wajar kalau kekhawatiran itu muncul, karena kalau berkaca pada laga melawan Yordania di mana peran Nathan sangat sentral, kemudian melawan Korea nggak ada Nathan, itu pasti akan ada dampaknya gitu loh. Makanya kalau Nathan ini pada akhirnya bisa dibujuk kembali, wah ini saya kira
suntikan motivasi yang besar buat kita semua gitu ya. Oke, ini suntikan motivasi yang besar gini. Formasi sudah lengkap, ini sudah sesuai dengan kembalinya Nathan gitu. Anda melihatnya nanti strateginya Sintayong ini seperti apa? Karena kalau kita lihat Sintayong kan juga berasal dari Korea Selatan. Iya, saya kira tidak akan banyak mengalami perubahan ya. Oke. Sintayong akan menurunkan the best starting line up-nya seperti ketika menghadapi Australia. Plus sekarang posisi dari Ramadan Sananta sebagai striker sudah available setelah di 2 laga sebelumnya tidak bisa main karena hukuman kartu merah. Artinya sekarang benar-benar full kekuatan kita nih. Nggak cuma Nathan yang kembali, tapi Ramadan Sananta sebagai striker, opsi striker, itu juga sudah bisa dimainkan. Oke. Artinya bahwa setiap lininya ini kita akan full pack gitu ya. Karena Termasuk semuanya meletakkan 3 penyerang seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan juga Witan Sulaiman ini. Iya, sudah pasti itu. Formasi seperti lawan Australia saya kira nggak akan berubah. Di belakang tetap ada Justin Hubner, kemudian Ferrari, terus Rido di tengahnya ada Nathan, ada Justin. Oke, termasuk Nathan yang tetap berada di gelandang kiri dan juga bek kiri ya? Betul, Oke. betul. Saya kira ini Nathan akan main sebagai pemain poros ya, pemain jangkar di lapangan tengah. Oke, ini yang juga menjadi kejutan apa yang disampaikan oleh Sintayong nih, Bung Yuke. Terakhir kali latihan ia menyatakan bahwa semua pemain harus dalam kondisi siap. Kemungkinan apapun perubahan yang terjadi ataupun kejutan yang terjadi. Anda membacanya seperti apa? Apakah nanti akan ada perubahan formasi atau lebih kepada untuk men-challenge mental dari tim Garuda Muda ini? Saya kira lebih men-challenge ya, lebih men-challenge. Kalau formasi saya nggak yakin akan ada banyak perubahan karena yang lawan Yordania itu sudah the best starting 11 lah menurut saya. Nggak mungkin diubah dalam waktu yang pendek ya, karena itu sangat spekulatif ya. Jadi lebih men-challenge mentalitas para pemain karena sekarang yang dihadapi bukan lagi Yordan nih. Yang kemarin kita tampaknya mudah sekali ya. Tapi sekarang nih Korea yang dihadapi, yang kita tahu kultur sepak bolanya jauh lebih kuat dibanding kita ya. Kemudian prestasinya dan ranking FIFA-nya di senior juga jauh di atas kita. Jadi maksud STY barangkali untuk men-challenge para pemainnya bahwa kita harus lebih siap lagi karena yang dihadapi ini Korea salah satu kontender juara juga menurut saya. Oke, Bung Yuke, terakhir prediksi Anda seperti apa nih kalau kita main tebak-tebakan skor lah? Saya nggak berani tebak-tebakan ya, tapi saya cuma bisa persentase ini 50-50. 50-50 ya? Di babak knockout itu tidak ada tim yang lemah, walaupun kita mungkin secara secara statistik di bawah Korea, tapi kalau di babak knockout Korea juga ngeri-ngeri sedap ketemu kita juga, apalagi pelatihnya sendiri udah menotis kekuatan Indonesia tuh ada di dua unsur. Pertama Sintayong sendiri sebagai orang Korea, karena dia sudah tahu persis, karena tim ini pernah hadapi tim Sintayong waktu U20 kemarin, yang kita gagal Piala Dunia, jadi dia sudah tahu. Yang kedua adalah serdadu keturunan kita yang kualitasnya memang bisa mengangkat tim ini dengan permainan yang lebih baik gitu. Oke, tebakannya 50-50 ya. Lagi-lagi bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Tapi harapan kita bersama ya, Timnas U23 ini bisa menampilkan permainan terbaik dan menang pastinya ya melawan Korea Selatan. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Sehat. Usai